Ada suara sumpah nggak bohong. Ada suara. Bentar. Bentar ini. Bentar nih. Bentar nih aku salah enggak? Hah? Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Halo Sobat Horor, kembali lagi bersama saya Steven Evander di sesi solo camping horror. Jadi Sobat Horor, seperti biasa saya akan mencoba menginap di sebuah lokasi yang katanya angker. Nah Sobat Horor, sekarang saya sedang berada di sebuah lokasi ya yang berada di Cilacap di pantai selatan ya, lepas pantai selatan. Sebenarnya wilayah ini tuh dekat dengan Gua Nagaraja kalau kalian lihat di Google. Jadi saya tahu tempat ini memang berdasarkan dari warga-warga setempat, dari mulut ke mulut. Memang lokasi ini adalah lokasi pantai yang liar ya sebenarnya, bukan yang wisata sebenarnya, buat tongkrong-tongkrongan orang-orang nelayan-nelayan. Dan saya mendapatkan sebuah informasi 4-5 hari yang lalu ada seorang nelayan yang meninggal dunia sebenarnya. Beliau bernama Pak Amir Syarifuddin apa siapa saya lupa. Saya sebelumnya mengucapkan turut berduka cita ya atas kepergian dari beliau yang jujur menjadi tanda tanya dan membekas di hati para temannya Sobat Horor. Nah, saya itu datang ke sini mendapatkan informasi dari temannya Sobat Horor bahwa memang beliau meninggal itu dengan tidak wajar Sobat Horor. Kenapa tidak wajar? Jadi, ini kan hari apa nih? Hari Jumat ya berarti. Berarti kejadiannya itu sekitar 5 hari yang lalu Sobat Horor, berarti hari Minggu ya, kalau nggak hari Minggu hari Sabtu aku lupa. Nah dia itu sedang berlaut ya, mencari ikan dan lain-lainnya. Aku kurang tahu juga kalau biasanya nelayan tuh ngapain. Intinya dia tuh sedang ada di laut. Tiba-tiba ada seorang temannya yang bernama, saya lupa namanya, takut salah informasi jadi saya tidak sebut nama, itu melihat Pak Amir tersebut. Dia itu seperti di tengah laut, tapi wajar memang di tengah laut nelayan, cuma gerakannya itu seperti sedang bersujud katanya sebelum meninggal. Bersujud nggak tahu, kata orang, kata temannya itu bersujud sama siapa nggak tahu, intinya bersujud Sobat Horor, katanya seperti itu. Kemudian tiba-tiba Pak Amir menepi Sobat Horor, menepi dan biasa aja gitu, menepi dan biasa aja, tidak ada hal yang aneh, tidak ada hal yang menjanggal Sobat Horor. Sampai di mana beberapa jam kemudian setelah Pak Amir menepi, beliau teriak-teriak seperti melihat setan katanya. Tetapi sebelum beliau meninggal, beliau itu ngomong kalau nggak salah, nggih ratu, katanya gitu. Sehabis itu dia katanya itu bersiap-siap kayak ngelayar lagi. Anehnya oleh orang nelayan kalau udah pulang ya pulang aja. Tiba-tiba dia kayak ngambil peralatan lagi, ngelayar lagi gitu loh. Jadi udah habis pulang, berangkat lagi, tiba-tiba ya nggak ada, hilang gitu loh sebetulnya. Hilang ditemukan sudah tenggelam. Orang percaya bahwa memang jiwa dia diambil oleh sosok Nyi Blorong. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bukannya di pantai selatan itu lebih terkenal Nyi Roro Kidul? Nah, beliau ngomong, ya benar Nyi Roro Kidul. Ya ini kata dari orang yang melaporkan informasi ini ke saya. Ya benar Nyi Roro Kidul, tetapi di daerah sebelah sini itu kekuasaan dari Nyi Blorong, bukan Nyi Roro Kidul. Itu yang membuat bulu kuduk saya merinding Sobat Horor langsung sekarang ini. Jadi saya akan mencoba mendatangi lokasi ya di pinggir sana, tempat yang dipercaya menjadi tempat paling titik utama orang jika ingin bertemu dengan Nyi Blorong, sang penguasa, sang panglima perang laut selatan Sobat Horor. Wih,
Ngeri ya sebenarnya. Oke, di depan sana sudah pantai lepas Laut Selatan. Saya akan mencoba datang sana dan mencoba bercamping. Dan saya sebenarnya malam hari ini akan melakukan sebuah ritual yang memang ini sangat berbahaya. Dan kalian jangan pernah tiru ritual ini. Karena satu, menggunakan minyak duyung yang dianggap bisa memanggil para jin. Kedua, saya akan mencoba menggunakan teknik meditasi untuk berbicara dengan arwah-arwah korin yang sudah meninggal. Ingat ya, bukan arwah yang sudah meninggal, tapi arwah-arwah korinnya. Saya belajar ilmu seperti ini bukan setahun 2 tahun sebenarnya. Tapi saya belajar ilmu ini sudah lebih dari 3 tahun dengan paman saya. Oke, di depan sana sudah laut sebenarnya. Sehabis dari tumbuhan-tumbuhan ini, berbahaya sebenarnya kalau malam-malam di laut, karena energinya cukup luar biasa, tidak bisa diremehkan. Banyak sekali makhluk-makhluk yang tak kasat mata ada di laut, apalagi di Laut Selatan. Oke sobat horor, saya akan mencoba ke sana. Let's go. Ya sobat horor, tujuan saya menaburkan bunga melati di sini adalah untuk melambangkan saya turut berduka atas kepergian dari Pak Amer tersebut sobat horor. Cuaca sudah mulai, kayaknya udah mulai langsung seperti ini sobat horor ya, kayak hujan-hujan gitu sobat horor ya. Oke deh, saya akan coba bangun tenda sebelum terlambat. Let's go.
Ya, Sobat Horor. Jadi saya sudah mendirikan tenda dan memang cuaca di sini tiba-tiba jadi kayak gerimis-gerimis. Enggak hujan deras, cuma gerimis-gerimis saja Sobat Horor. Jadi masih aman lah. Ya, jadi di sini kan memang kita Sobat Horor bareng-bareng di sini. Saya dengan kalian semua Sobat Horor akan mencoba nantinya berbicara dengan arwah-arwah Qorin, dan saya akan tertuju dengan Pak Amir Sobat Horor. Di sini nanti akan ada kesepakatan ya. Jadi gini ritualnya yang saya akan lakukan Sobat Horor. Kalian simak baik-baik ya. Kalian bersimak baik-baik. Barangkali ada Sobat Horor yang ibaratkan tidak tidak bisa tahu di menit ini. Kalian tag menitnya biar Sobat Horor pada lihat ya. Karena kalau kalian nggak lihat yang di menit ini, kalian nggak tahu apa yang saya lakukan nanti. Jadi gini. Bentar, saya lepas dulu deh. Wis. Petirnya Sobat Horor, dengar gak? Jadi Sobat Horor, yang saya akan lakukan di sini adalah melakukan sebuah ritual yang memang di sini membahayakan diri saya sendiri, yaitu ritual apa ya nama Jawanya, kejawaannya. Aku lupa nama kejawaannya. Intinya tuh ritual itu benar-benar resiko banget. Jadi nanti saya akan menaburkan minyak tuyung di depan tenda ini. Saya akan tutup semua tenda. Saya akan tutup semua tenda dan akan tertutup seperti ini Sobat Horor ya. Kalau yang ini belum aku tutup, ntar aja Sobat Horor ya. Nah, nanti saya akan mencoba meditasi Sobat Horor. Meditasi sekitar berapa lama sampai saya itu mendengar suara dari Pak Amir tersebut Sobat Horor. Nah, gimana caranya? Sebentar. Jadi Sobat Horor, caranya itu adalah saya memfokuskan titik di mana Pak Amir. Saya fokus ke Pak Amir, berkomunikasi dalam hati. Jika memang dari arwah tersebut, Qorin tersebut mau berkomunikasi dengan saya, dia akan menjawab Sobat Horor. Dan itu membutuhkan waktu tidak hanya menit hitungannya. Itu bisa aja hitungannya bisa 1 jam, 2 jam Sobat Horor. Entah berapa lama, cuma saya akan coba nunggu Sobat Horor. Tetapi tantangannya di sini adalah, larangannya adalah ketika kita mendengar suara tersebut dan kita membuka yang ada di depan sini Sobat Horor ya. Kita buka nih ya. Kita buka ini. Pak Amir kita buka. Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya akan diteror terus sama sosok tersebut Sobat Horor. Dia akan ngikutin saya pulang. Itu bahayanya. Maka dari itu jangan sampai saya lengah Sobat Horor. Oke deh, saya akan coba untuk seperti biasa, yaitu apa Sobat Horor? Apa? Ayo tebak, habis ini saya ngapain? Apa? Ya, tepat. Saya akan masak Sobat Horor ya. Kira-kira saya akan masak apa? Bau-baunya masih ada hubungan sama mie, tapi kali ini berbeda. Penasaran? Stay tune. Let's go. Oke, jadi karena cuaca hujan, saya akan masaknya di dalam tenda Sobat Horor ya. Cuma ini emang harus dibuka. Kalau nggak dibuka kebakaran Sobat Horor.
Biasa kalau mie goreng kan direbus dulu ya, terus habis itu kolak-kolek sama bumbu namanya mie goreng. Itu salah, itu namanya mie rebus sebetulnya ya sebenarnya. Kalau mie goreng itu ya pakai digoreng sebetulnya. Ini sebetulnya. Makan semua telur.
Alright, Sobat Horor, saya sudah makan. Kenyang. Ya, setelah makan tadi saya mendengar seperti suara ular. Entah itu ular dari mana. Cuma saya langsung berpikir bahwa tidak mungkin ada ular, ya, itu di pantai. Suaranya sebesar itu, saya terdengar tuh nggak mungkin, Sobat Horor. Saya menduga memang bahwa ini ada hubungannya dengan Nyi Blorong. Bahwa memang mungkin belum ada yang tahu nih siapa sih itu Nyi Blorong. Nyi Blorong adalah salah satu panglima besar yang ada di Laut Selatan. Dan beliau memang memegang kekuasaan bersama dengan Nyi Roro Kidul. Beliau berwujud manusia setengah ular dan membawa tombak di tangannya. Dan dipercaya beliau adalah suruhan dari Nyi Roro Kidul jika memang ada hubungannya dengan tumbal-tumbal. Jadi misalkan ada orang bilang tumbal Nyi Blorong, otomatis itu juga termasuk tumbal Nyi Roro Kidul, Sobat Horor. Akhir-akhir ini beberapa video camping saya selalu bertemu dengan sosok ular-ular. Wow. Tadi itu perasaan hujan, Sobat Horor, ya. Tiba-tiba langsung hilang lagi hujannya. Dan sekarang banyak sekali petir-petir. Yang saya takutkan adalah ketika seperti ini, yang terjadi adalah sambaran petir yang cukup luar biasa, Sobat Horor. Itu yang saya takut.
Oke, saya akan kasih tahu Sobat Horor peraturan mainnya ya. Karena sekarang sudah menunjukkan hampir jam 12 malam. Tadi kan saya datang aja jam 10 lebih. Oke, peraturan mainnya. Semua tenda akan ditutup dengan rapat. Sobat Horor ya. Di depan udah tinggal di depan doang, belum saya tutup. Nanti saya tutup Sobat Horor ya. Nah, saya akan mencoba menghadap ke arah laut. Ya. Saya akan mencoba menghadap ke arah laut. Dan saya akan mulai untuk menebarkan minyak duyung di sini. Dan saya akan mencoba mengosongkan pikiran saya dan berfokus kepada sosok yang meninggal. Sosok yang baru saja meninggal. Sorry Sobat Horor, maaf. Yaitu almarhum Pak Amir. Dan ketika saya bisa mendengar suara beliau, berarti saya berhasil untuk memanggil korinnya. Tetapi jika suara itu terdengar, jangan sampai saya membukakan ini Sobat Horor. Karena jika saya membukakan tenda ini, berarti saya mempersilahkan sosok tersebut masuk dalam tenda ini dan meneror saya Sobat Horor. Ibaratkan seperti itu. Dan bukan cuma pada malam ini, mungkin bisa aja besok dan besok, alias selamanya. Tapi saya tidak takut Sobat Horor. Karena saya punya kodam. Kodam saya adalah, kodam saya siapa? Ya Tuhan lah. Siapa lagi? Penasaran dia siapa? Nyi Ratnasari. Aduh. Sekarang saya udah gak main gituan Sobat Horor. Karena banyak yang bilang itu musyrik. Bersekongkol dengan jin itu musyrik. Jadi kita harus pasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saya akan coba untuk menyirami depan ini dengan minyak duyung yang dipercaya oleh orang Kalimantan itu memanggil para jin. Let's go. Oke Sobat Horor, jadi saya sudah pasang kamera kedua saya di sini. Dan seperti biasa, kamera kedua saya ini berbeda dengan kamera biasanya. Kamera kedua saya ini bisa menangkap penampakan kayak orbs dan lain-lainnya Sobat Horor ya. Mungkin bayangan atau hal apapun yang bersifat tak kasat mata. Gunanya kamera kedua ini saya pasang biar bisa melihat pergerakan barangkali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan Sobat Horor ya. Tuh, petirnya luar biasa banget Sobat Horor di sini. Oke. Saya akan coba masuk ke dalam sana Sobat Horor. Let's go. Oke Sobat Horor, semuanya sudah saya tutup dengan rapat. Minyak duyung sudah saya sirami depan. Baunya itu benar-benar beda banget Sobat Horor. Hawa di sini tadi ya sejuk-sejuk gimana ya, tiba-tiba jadi kayak panas gerah gitu Sobat Horor. Oke, saya akan coba untuk melakukan pemanggilan arwah ini. Tapi ini bukan arwah orang meninggal, jadi arwah korinnya sebenarnya. Dengan cara meditasi. Saya tidak akan tidur. Saya usahakan saya tidak akan tidur sebenarnya. Hai, sosok almarhum Pak Amir yang baru saja meninggal 4 hari yang lalu. Datanglah kepada saya.
bisa dengar saya? Amir? Pak? Amir? Pak? Pak Amir bisa dengar saya? Ada seperti lemparan pasir sebetulnya dari arah depan ke sini sebetulnya. Sekarang dari arah sampai sana. Pak Amir, jawab saya. Jawab saya, Pak Amir. Pak Amir? Pak? Pak? Bisa dengar saya, Pak? Pak? Jangan nangis, Pak. Pak, jangan mengeluarkan suara seperti itu, Pak. Jangan membuat saya merinding. Saya Ivan, saya datang ke sini, Pak. Saya datang ke sini. Saya datang ke sini, Pak. Saya datang ke sini tujuannya bukan untuk ingin melihat wujudmu ya, tapi ingin melihat wujudmu. Tapi lebih tepatnya saya ingin tahu kenapa kau meninggal. Lalu jangan ngasih. Tembusan anginnya berbeda, saudara. Tembusan anginnya berbeda, saudara. Pak, suaranya hilang-hilang, saudara. Pak, tolong jawab saya, Pak. Kenapa engkau meninggal? Apakah ini semua karena dari ulah dari sosok Nyi Blorong? Ini seperti merinding banget. Kayak gini ya, Pak. Mama, loh, Ma, Mama. Aduh, kenapa aku buka pun? Astaga, kenapa aku buka? Tadi suara mama aku loh. Kan nggak mungkin ada mama aku di sini. Astaga. Mau ambil kamera kedua dulu. Luar. Parah aku, sumpah. Kenapa aku buka coba? Aku bodoh banget gak mikir bahwa itu pasti jebakan. Astaga. Gak mungkin ada mamaku di sini ya. Tolol banget aku, sumpah. Aduh. Buru-buru masuk lagi, sumpah. Bodoh banget aku, sumpah, gak bohong sebentar. Yakin bodoh banget. Keterlaluan sih aku sini. Tapi pintar banget loh Jin loh. Dia bisa mengambil suara ibu saya karena tahu saya itu paling khawatir sama ibu saya. Dia pakai manfaatin momen itu agar saya buka pintu tenda ini, saudara. Itu sih kurang ajar sih, saudara. Sumpah, nggak bohong. Siap. Nah. Tapi ntar habis ini aku bakal buka kamera kedua saya, saudara. Mau lihat tadi penampakan seperti apa. Ish. Ada itu. Oi, Nyi Blorong atau siapapun itu. Kalau emang kamu keluar, saya udah sumpah sebenarnya sama hal seperti ini. Wis,
ombaknya sebetulnya. Ih, ada suara. Ada suara sumpah nggak bohong. Ada suara. Bentar. Bentar nih. Bentar nih. Bentar nih, aku salah enggak? Hah? Astaga. Aku tadi lihat sesuatu, sumpah nggak bohong. Astaga. Sumpah ini aku bener-bener apa ya sebetulnya? Aku bener-bener cuma nge-freeze nih. Astaga, sumpah. Aku tadi lihat seperti ada orang. Astaga. 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 Pak Amir. Pak Amir, itu kakao. Pak Amir, itu kakao. Saya ingin berkomunikasi denganmu. Kenapa seperti ini? Tapi nggak mungkin aku bisa komunikasi dengan Pak Amir sih sebenarnya. Itu pasti korinnya. Pak Amir mah udah di surga pasti sih. Nyoror Kidul. Nyi Blorong. Siapapun itu. Di mana kamu sebenarnya? Mungkin aku salah lihat sih. Udah, mungkin aku salah lihat. Gila, cepet banget ngilangnya. Ois. Wow. Perasaan nggak ada yang jegal, ini masih di sini. Siapa yang jegal saya? Wah, ini nggak benar. Saya harus masuk tenda. Aku juga ngerasa seperti kayak dicek gitu sebetulnya. Adalah. Sebenarnya saya sudah ambil kamera kedua saya dan saya sudah coba cek ya. Blur seperti biasa, tidak bisa menerima energi karena mungkin terlalu besar. Tapi di jam berapa tadi itu? Kan kurang lebih gini, saya kan melakukan ini paling cuma 1 jam dari 1 jam lebih. Jadi kayaknya di waktu di menit setengah jam ya. Itu saya melihat seperti ada sosok, emang agak sedikit keblur. Tapi aku melihat sosok itu tersebut memang lewat sebelah sini. Tapi aku nggak tahu itu siapa sebetulnya. Dia seperti memakai tapping. Gue lupa depannya seperti itu sebetulnya. Nah tadi aku juga perasaan kayak habis ngeliat itu juga sebenarnya. Tapi tiba-tiba hilang gitu. Sebetulnya saya akan tidur sebetulnya. Sudah aku pusing ini. Semoga aja dampaknya nggak sampai yang macam-macam sebetulnya. Karena aku merasa seperti kayak kecekek gitu. Harusnya aku tuh nggak buka. Bodoh banget. Masih tetap pikiran terus. Ya. Masuk gensli namanya. Aduh, ya Tuhan, ya Tuhan Allah Bapa di surga. Tuhan, harus doa lah. Ini masih kerekam gak sih? Sebetulnya aku gak tahu apa yang terjadi. Aku cuma ngerasa seperti kayak kecekek aja. Napasnya berat.
kayak mau setengah asma saudara. Semoga ini nggak apa-apa ya, ini nggak ada dampak apa-apa saudara. Karena tadi aku habis melakukan hal yang paling bodoh menurut aku. Tapi tadi aku udah mendingan lah. Aku habis doa juga. Mereka semua tuh jinjinnya gitu, kayak nyerok gitu, itu pasti semua kalah sama Tuhan. Jadi tenang aja saudara, aku nggak apa-apa, aku aman. Cuma kalian kalau ngelakuin hal seperti ini, kalian jangan sampai ngelakuin hal sebodoh saya sebenarnya. Karena belum tentu bisa kuat gitu dalam arti, karena memang saya kan sudah kebiasa seperti ini gitu. Takutnya kalau ada orang awam yang coba, bahaya. Pernah ada teman saya nyoba kayak gini untuk muntah darah saudara. Mereka itu ya nyoba tuh, coba salah satu ya muntah darah kalau nggak kuat. Tapi mesinnya itu, iya kan, di ulu hatinya itu seperti kayak ketusuk gitu.